Ya. Oke, Pak Danis, kita mungkin bisa langsung memulai saja ya, Pak ya. Pak, Ya. Suara saya terdengar nggak? Dengar, Pak. Terdengar ya. Ya. Oke, baik. Ya. Pak Daniswara, pertama mungkin saya ingin bertanya bagaimana Bapak mampu menjaga dan meningkatkan prestasi UKI di tengah pandemi seperti saat ini, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Kita sama-sama tahu bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami bencana nasional non-alam, ya, berupa pandemi COVID-19. Dan itu terjadi kita mulai di bulan Maret tahun 2020. Tapi di semenjak 2019 akhir, UKI kita sudah canangkan tagline-nya untuk tahun 2020 adalah tahun digitalisasi dan internasionalisasi. Jadi memang kita sudah siap-siap untuk masuk ke dunia digital, untuk memiliki smart campus, which is sebetulnya kemampuan komunikasi secara online, pembelajaran secara online, penelitian secara online, bahkan pengabdian kepada masyarakat secara online sudah mulai kita siapkan. Yeah. Ya, sudah mulai kita siapkan. Demikian pula kegiatan internasional. Jadi kita masuk ke dunia global yang seperti tanpa batas lagi. Nah, kemudian terjadilah pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan kita akhirnya study from home, work from home, dan UKI sudah siap. Karena memang 2020 itu adalah tahun digitalisasi dan tahun internasionalisasi. Jadi pada saat yang mungkin perguruan tinggi lain lagi mempersiapkan diri, kita sudah masuk ke era itu dan kita sudah siap. 100% langsung kita bisa jalankan dengan baik. Ya, hanya memang pasti ada kendala-kendalanya. Nah, kita lakukan aja yang terbaik. Kemudian memang kita masih bertanya-tanya apa itu COVID pada saat itu, kemudian unsur kehati-hatian seperti apa yang harus kita lakukan, memang kita perlu lakukan itu. Dan akhirnya memang dalam setiap peristiwa kita percaya ada hikmahnya. Dan UKI sangat merasakan hikmah itu tentunya selain daripada kita juga tahu bahwa di sekeliling kita atau di antara kita, bahkan pada saat itu saya pun terpapar COVID. Ya, di awal-awal pandemi itu saya langsung kena itu. Dan saya pikir ya semuanya kita jalani dengan baik, dan saya dan kita juga mengikuti apa yang menjadi himbauan daripada pemerintah bahwa kita harus menjalankan new normal life. Dan itu kita lakukan. Ya, kita lakukan. Jadi no complaint at all dari siapapun juga, termasuk mahasiswa. Nah, ini yang terjadi sehingga kita tetap menjalankan tanggung jawab kita seperti biasa saja. Seperti biasa saja. Memang kita tahu bahwa yang namanya dosen-dosen ini kan ada juga yang dari bahkan yang lebih tua dari saya misalnya. Pasti kemampuan terbatas di dunia digital. Tapi kita semua dengan kerja keras, dengan kemauan keras, kita mau memperbaiki diri kita sehingga mengikuti perkembangan zaman karena memang kita sudah sadar adanya revolusi 4.0. Demikian, Pak. Oke, baik. Pak Daniswara, tadi Bapak sempat menyampaikan ada kendala ya Pak ya pada saat awal-awal memulai digitalisasi. Bisa diceritakan Pak kendalanya apa saja dan bagaimana UKI menyikapinya? Iya. Yang pertama tadi saya sampaikan masalah kemampuan dosen, kemampuan mahasiswa. Mahasiswa S1 pada umumnya mereka lebih siap. Tapi mahasiswa S2 dan S3 ini kan juga ada yang dari generasi saya lah ya, dari generasi lama. Mereka perlu waktu. Iya. Tapi waktunya nggak lama. Dalam waktu sekitar 2 bulan kita semua siap. Kita semua siap. Yang agak lambat justru fasilitas internet. Karena banyak mahasiswa yang akhirnya memutuskan misalnya kembali ke daerahnya masing-masing. Dekat dengan keluarga atau dipanggil oleh orang tuanya. Nah, mereka ini dalam mengikuti kuliah ada kesulitan-kesulitan. Tapi kita secara institusi kita juga melakukan pendekatan-pendekatan termasuk juga ke daerah-daerah. Dari daerah-daerah kita minta untuk mereka difasilitasi dan seterusnya. Ada yang unik, ya, ada yang dari daerah tertinggal. Mereka dia bahkan kasih lihat gitu, mengikuti perkuliahan dari atas pohon dia.
karena memang internetnya adanya di situ, signalnya adanya di situ. Jadi unik aja, ya udah. Tapi sambil ketawa-ketawa kita nikmati itu semua. Dan kenyataannya memang semuanya bisa kita lalui dengan baik. Kemudian kendala lainnya tentunya masalah kuota dan lain-lain. Dan untuk itu memang kita libatkan cukup banyak pihak, terutama alumni, kepedulian mereka juga terhadap adik-adiknya di kampus. Sehingga bantuan kuota terus-menerus hadir dari berbagai pihak, terutama dari alumni. Bahkan bukan cuma itu aja, UKI bersama-sama juga dengan alumni dan institusi lainnya, terus-menerus kita juga dalam situasi seperti sekarang, kita melakukan vaksinasi. Bahkan pernah sekitar 2 bulan yang lalu, itu 3 bulan berturut-turut kita memberikan makanan gratis kepada mereka-mereka yang lewat di depan kampus UKI. Kita lakukan itu dengan ikhlas, bukan dengan hitung-hitungan, ya semuanya kita lakukan dengan kebaikan, karena yang namanya bencana harus dihadapi bersama, termasuk oleh perguruan tinggi. Kita nggak boleh egois, kita harus peduli dengan sesama kita. Demikian, Mbak. Betul, Pak Daneswara. Bapak, kemudian Pak, kalau kita bicara prestasi Pak dari UKI sendiri, baik mahasiswa, para dosen, itu di tengah pandemi bisa cerita Pak, masih ada prestasi apa saja yang diukir UKI Pak? Iya, tidak ada alasan untuk tidak berprestasi. Ya, betul Pak. Tapi dalam situasi seperti sekarang, kita harus lebih kreatif dan lebih inovatif. Ya, 2021 contohnya, kita karena 2019 kita melakukan Rektor Cup dan sepakat bahwa 2 tahun sekali kita akan lakukan. Jadi misalnya untuk kejuaraan-kejuaraan untuk mahasiswa segala macam, kita lakukan untuk taraf nasional. Nah, 2021 tetap kita lakukan. Tapi cabang olahraganya kita rubah. Ya, misalnya e-sport. Kemudian lebih banyak misalnya mengirimkan misalnya lomba debat tapi secara virtual, kemudian juga membuat legal opini dan selanjutnya. Ya, tidak hanya olahraga tapi juga yang lain. Itu kita lakukan tetap. Jadi teman-teman dari kampus lain juga senang karena kita tetap ada kegiatan. Kita tetap ada kegiatan, kita berkompetisi. Terus kemudian juga prestasi lainnya kalau secara akademik, misalnya lomba debat, itu sampai tingkat nasional kita ikuti. Karena semuanya, saya kira 90% dilakukan secara virtual. Kita ikuti semuanya. Jadi seperti berburu kesempatan kita lakukan. Bahkan ada yang misalnya membuat legal opini, apapun, itu tetap kita jalani. Termasuk juga melakukan penelitian-penelitian. Ya, tentunya sesuai dengan program studinya. Karena di UKI ini sebagai universitas yang sudah cukup lama di Indonesia, kita memiliki 33 program studi. Dan tentunya satu dengan lainnya sangat berbeda. Baik yang dari eksakta, misalnya kedokteran, teknik, maupun juga yang sosial, humaniora, bahkan juga yang vokasi. Jadi sangat beragam sekali jenis macam penelitiannya, jenis macam daripada cara pembelajarannya, dan jenis macam daripada pengabdian kepada masyarakat. Memang yang mengalami kesulitan adalah program studi yang butuh praktek, ya, praktikum. Misalnya kedokteran, itu harus ada sesi tatap mukanya. Tapi ya kita siasati. Jadi tentunya pertama harus dengan persetujuan orang tua. Kemudian yang kedua dengan prokes yang sangat ketat. Ya, ini juga misalnya ada program studi diploma fisioterapi, keperawatan, itu kan juga butuh praktek-praktek tatap muka, nggak bisa secara virtual terus. Nanti untuk mempertanggungjawabkan kualitasnya kan agak sulit. Nah, itu kita siasati. Begitu juga misalnya kapasitas ruangan untuk 50 orang, kita hanya isi 25%-nya. Ya, dengan cara itu kita tetap mensiasati semuanya, menjalankan prokes dengan ketat di UKI. Iya, betul. Demikian, Mbak. Jadi menjamin ya Pak ya UKI, jadi tidak ada alasan untuk menurunkan kualitas pendidikan meskipun di era pandemi seperti saat ini ya Pak ya? Iya, tidak ada masalah karena
apapun yang terjadi, termasuk dengan bencana nasional yang luar biasa seperti ini, bukan hanya bencana nasional sekarang ini udah terjadi di mana-mana, dunia pendidikan tetap harus jalan. The show must go on. Ya, bahkan di pasca sarjana ini ada yang mengikuti pendidikan ini dari Amerika, dari Singapura, ya beberapa mahasiswa saya tuh dari itu mereka jalankan dengan baik dan dengan tentunya pengawasan yang cukup ketat. Jadi bukan berarti terus kita mengabaikan kualitas, enggak. Iya. Kita tetap sepakat dengan apa yang diinginkan oleh negara ini menghasilkan alumni unggulan. Iya, betul. Demikian, Mbak. Baik, Pak Dhani Suara, kemudian tadi Bapak sempat menyampaikan UKI terus berinovasi ya Pak ya, meski di tengah pandemi saat ini. Ya. Pak, adakah inovasi yang katakanlah bisa bermanfaat bagi masyarakat Pak di tengah pandemi seperti saat ini Pak? Iya. Selain daripada yang tadi saya sampaikan ya inovasi-inovasi, kita berpikir out of the box. Jadi jangan yang biasanya seperti ini, enggak. Kita lakukan berbeda karena dalam situasi yang berbeda. Nah, kita juga misalnya contoh sederhana aja. Ini kolaborasi antara mahasiswa dan dosen. Pada saat terjadi COVID di awal-awal, bulan Februari, bulan Maret, itu kita langsung secara spontan membuat formula dan memproduksi secara massal untuk hand sanitizer. Ya, kita langsung buat, kemudian langsung kita bagikan ke daerah-daerah sekitar. Ya, karena UKI lokasinya di Cawang, jadi sekitar Cawang kita semua bagi-bagikan, kita sampaikan ke ketua-ketua RT, paling nggak ini untuk menyelamatkan, untuk bersama-sama peduli lah dalam situasi dan kondisi seperti itu. Begitu juga kepada mahasiswa-mahasiswa, ya kita berkreasi terus, kita berkreativitas, ada yang dalam bentuk penelitian, ya karena penelitian jalan terus. Jadi yang namanya penelitian, termasuk juga jurnal-jurnal yang dimasukkan secara internasional, ya Scopus, itu jumlahnya meningkat, dilakukan oleh dosen-dosen, maupun juga kombinasi antara dosen dan mahasiswa. Ya, maksud saya kolaborasi antara dosen dan mahasiswa, itu kita lakukan. Tentunya untuk bidang-bidang yang satu dengan lainnya berbeda ya. Tapi justru saya lihat malah lebih dengan kreativitas dan inovatif, akhirnya terlihat bahwa kita lebih aktif. Kontribusi kita pada bangsa negara lebih banyak. Ya, tugas kita kan memang melakukan penelitian. Kemudian penelitian yang bisa bisa diambil dengan baik, kemudian dijalankan misalnya oleh dunia usaha dan sebagainya, itu tentunya bukan lagi tugas kita, tapi tugas kita adalah melakukan penelitian, disampaikan kepada masyarakat dengan dipublikasi di jurnal-jurnal atau media sosial lainnya. Jadi saya kira banyak sekali, Mbak, kalau nyebutin satu persatu, ya beraneka ragam lah ya. Betul. Oke, Pak Dhani Suara, kita lanjut Pak. Kalau misalkan ya, di tengah pandemi ini bagaimana dengan minat mahasiswa Pak? Apakah ada penurunan Pak? Untuk 2021 ini seperti apa Pak? Ada berapa total mahasiswa baru? Ya. 2022 kita kan tahun akademik itu 2020-2021 ya. Ya, sekarang kita akan masuk 2021-2022. Di 2020-2021 ada kenaikan jumlah mahasiswa sekitar 30%. Ini sesuatu yang agak mengagetkan. Dalam situasi pandemi, malah banyak orang yang ingin belajar. Jadi mungkin karena memanfaatkan kondisi online, atau memanfaatkan juga, bahkan banyak yang melakukan pembayaran ini secara tunai di depan, sampai selesai. Kebanyakan dari mereka ini yang justru malah kena PHK, misalnya. Kena PHK kan dapat pesangon, itu digunakan untuk anaknya sampai selesai. Agak unik memang. Ya, mereka takut uangnya habis mungkin. Agak unik. Nah ini yang terjadi. Dan kenaikan ini cukup mengagetkan kita. Tadinya kita udah siap. Mungkin jangan-jangan karena kemampuan terbatas, karena bencana, kemudian ada penurunan, misalnya sampai 50%. Tapi yang terjadi malah kenaikan 30%. Termasuk juga pasca sarjana. Jadi program S2, S3 ternyata menjadi sangat diminati oleh orang-orang yang sambil bekerja. Ya, sambil bekerja, mereka mengikuti, dan bisa jadi juga memang mereka dari awal sampai akhir
betul-betul online karena situasi dan kondisi. Ya, karena kan kalau pasca sarjana kan 4 semester. Iya. 4 semester S2 itu. Ini sekarang udah mau masuk 3 semester. Jadi bisa jadi nanti sampai selesai dia memang produk online full. Walaupun kita rencanakan tidak, tapi kan kita mengikuti aturan pemerintah bahwa harus online, ya kita jalankan online. Jadi animonya luar biasa, Mbak. Kemarin kita di angka 1.638 mahasiswa. Dari 1.600 sekian itu paling banyak apa Pak? Mungkin prodi unggulan di kedokteran ya Pak ya pasti? Kalau yang paling banyak hukum. Hukum. Hukum, hubungan internasional itu paling banyak. Kalau kedokteran itu sebetulnya banyak, ya banyak, tapi dia kan dibatasi oleh kuota. Oh iya betul. Jadi pemerintah membatasi kuota. Nah, UKI kuotanya hanya 150. Jadi ya itu padahal peminatnya lebih dari 1.000. Ya betul. Sehingga otomatis persyaratannya semakin berat. Ya perbandingannya kan jauh sekali. Kalau misalnya 1.500 yang diterima 150 ya hanya 10% ya. Iya. Peningkatan relatif cukup merata lah, cukup merata. Itu dari zaman saya dulu, UKI ini dikenal banget dengan kedokterannya ya Pak ya. Orang kalau mendengar UKI pasti kedokteran. Nah, sampai sekarang masih Pak. Itu bagaimana untuk terus menjaga kualitas Pak? Iya, memang unik ya. UKI ini betul-betul mandiri. Tidak ada konglomerat di belakangnya. Kalau universitas perguruan tinggi swasta yang lain pasti ada someone behind atau satu grup usaha behind. Ya, kemudian memanfaatkan dana CSR dan sebagainya. UKI betul-betul mandiri. Memang visi kita sih menjadi universitas yang bermutu, mandiri, dan inovatif. Ini memang baru dicanangkan di tahun 2020. Ya, jadi memang kita dengan inovasi kita diberikan keleluasaan, kemudian kita memang harus mandiri. Itu nggak perlu ada siapa-siapa, kita yakin bahwa kita bisa melaksanakan ini dengan baik. Nah, ini yang terjadi. Jadi kalau untuk mempertahankan kualitas ya, saya pikir keterlibatan alumni, jumlah alumni kita kan banyak sekali, sudah lebih dari 70.000 orang. Jadi pada saat perguruan tinggi swasta lainnya, katakanlah yang favorit sekalipun, masih bicara bahwa mereka mempersiapkan kader-kader, pemimpin bangsa dan sebagainya, UKI sudah membuktikan bahwa alumni-alumni kita adalah bagian daripada pemimpin bangsa. Dari dulu sampai dengan sekarang. Nah, kalau kedokteran ini tentunya kita juga bekerja sama dengan berbagai rumah sakit yang ada. Jadi selain rumah sakit umum UKI, mereka juga bisa berpraktek, ya, praktek kerja atau magang, itu di berbagai rumah sakit yang ada. Jadi dengan semakin banyak rumah sakit mereka memiliki jam terbang untuk masuk ke rumah sakit, tentunya memiliki pengalaman yang lebih banyak daripada produk-produk dokter-dokter di luar UKI. Demikian. Oke, baik Pak Daniswara. Pak, ini kita kan nggak tahu ya Pak ya pandemi ini sampai kapan ya Pak ya. Nah ini ada nggak Pak dari UKI langkah atau strategi yang disiapkan untuk ke depan nih Pak dalam rangka meningkatkan akademik terutama di pandemi seperti saat ini Pak? Ya, yang pertama adalah kita nggak pernah menganggap bahwa pandemi ini sebagai satu penghalang bagi kemajuan kita untuk menciptakan SDM unggul untuk bangsa ini. Jadi kita nggak pernah mau menganggap itu. Kita hanya new normal life. Kita menjalankan protokol kesehatan secara ketat dengan baik menjadi satu kebiasaan dalam hidup aja. Terus kemudian kalau misalnya kita ingin apa yang akan dilakukan tentunya ke depannya, ya kita kreatif aja. Misalnya dalam forum rektor beberapa hari yang lalu juga kan Pak Presiden juga bilang bahwa universitas-universitas yang sudah cukup lama harus berani lebih kreatif. Karena memang sekarang ini sudah terjadi perubahan yang luar biasa di dunia maupun di Indonesia. Dan kita menyadari itu. Kita tahu bahwa anak-anak mahasiswa kita ini dari era yang berbeda
Bukan hanya dengan dosen seusia saya, tapi juga dengan dosen-dosen muda aja mereka berubah. Berubah gaya, berubah keminatan, berubah cara, berubah macam-macam. Dan ini yang terus kita adaptasi, kita ikuti, karena bukan berarti kalau yang negatif tentunya kita nggak ikuti, tapi hal-hal yang positif. Keberanian mereka untuk berpikir out of the box, keberanian mereka untuk berdiskusi, untuk berbeda pendapat dengan dosennya sekalipun, ini bukan merupakan hal tabu yang untuk bisa kita lakukan. Dan para dosen pun kita minta untuk lebih bahwa yang menjadi sentralnya ini adalah si mahasiswa itu sendiri. Ya, jadi berikan kesempatan untuk diskusi setiap memberikan perkuliahan. Jadi misalnya waktu perkuliahan 1,5 jam, kita hanya memanfaatkan memberikan penjelasan sekitar setengah jam. Yang 1 jam kita lakukan diskusi. Terus, ya itulah iklim perubahan yang terjadi. Ya, sekarang ini memang kita gunakan teknologi karena kita sedang dalam situasi revolusi 4.0. Tapi sebentar lagi, kan Jepang juga udah bilang bahwa dalam waktu dekat kita akan masuk ke society 5.0. Kalau sekarang yang menjadi sentralnya adalah kecerdasan teknologi. Tapi kalau dalam society 5.0, kecerdasannya itu sebetulnya harus dari manusianya. Jadi kita mempersiapkan justru SDM-nya untuk kita yang akan mendrive teknologi itu sendiri. Mau kita apa, kemudian kita implementasikan dalam teknologi yang bisa kita desain. Sedemikian rupa. Baik, Pak Daniswara. Satu pertanyaan terakhir mungkin, Pak. Ya, Mbak. Apa harapan Bapak, dan mungkin ada pesan-pesan untuk para mahasiswa di seluruh Indonesia, Pak, untuk mungkin tetap semangat belajar di tengah pandemi seperti saat ini, mungkin, Pak? Ya, buat adik-adik mahasiswa semua, tetap fokus untuk mempersiapkan masa depan. Dan fokus utamanya adalah mempersiapkan keunggulan daripada kita sendiri. Ya, jadi tugas universitas adalah menghasilkan alumni unggulan nantinya, yang siap berkompetisi dengan siapapun juga, sehingga kita bisa menjadi menjadi alat pembangunan, ya, alat pembangunan dimanapun kita berada. Nah, untuk itu ya kita harus maksimal. Harus maksimal. Hidup cuma sekali, lakukan dengan maksimal, termasuk juga mengupgrade diri kita supaya lebih baik dan lebih baik lagi. Jangan pernah menyerah untuk mencari ilmu, jangan pernah menyerah untuk belajar dari orang lain, sepanjang itu adalah hal-hal yang positif. Jadi tetap semangat. Walaupun kita semua tahu kita sedang dalam situasi dan kondisi yang memprihatinkan, yaitu COVID-19. Ya, prihatin bukan berarti kita berhenti untuk melakukan sesuatu. Prihatin bukan berarti kita berhenti untuk memiliki cita-cita yang unggul dan baik. Terima kasih, selamat berjuang. Oke, baik Pak Daniswara. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktunya di pagi ini ya Pak ya. Ya, terima kasih. Ini kalau online memang semakin sibuk kita. Iya. Saya bisa. Ini ada berarti sama ini 3. Iya, sehari bisa beberapa Zoom ya Pak ya. Jauh lebih produktif kita. Jauh lebih produktif. Oke, baik Pak Daniswara. Oke. Sukses ya Mbak. Ya Pak, ya baik. Ya, oke, makasih. Selamat beraktivitas kembali Pak. Ya, sampai jumpa ya. Salam buat semua. Iya Pak Danis, baik. Terima kasih. Oke, makasih.